Welcome to Reptiltopia. Jadi video kali ini gue akan ngebahas 5 hybrid reptiles yang keren banget. Oke? Sebelum video ini mulai, jangan lupa dulu klik tombol subscribe atau berlangganan ya, biar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru, dan biar gue semakin semangat gitu buat upload video ke kalian gitu ya. Anyway, kita lagi ada pameran di Lipo Mall Kemang sampai tanggal 4 April 2021. So silahkan datang, dapatkan promo-promo menarik di boothnya Reptiltopia. Oke? So kita mulai dari yang pertama ya. Oke, yang pertama itu ada namanya Super Ball. Apa itu Super Ball? Nah, Super Ball itu ball python alias Python regius X blood python alias Python curtus. Oke, jadi ball python ketemu sama dipong dikawinkan, masih satu family, masih sama-sama python. Dan asal ularnya yang satu dari Afrika, si ball python. Satu lagi yang blood python itu adalah dari Indonesia, dari negara kita sendiri. Ciri khas ular hybrid ini dia kayak gimana gue jelasinnya, kayak setengah-setengah sih, kayak setengah badannya dipong tapi motifnya motif BP, mostly seperti itu. Ular ini pertama kali dibikin sama Rose's Reptiles dari New York tahun 2002 sampai 2005, sekitar tahun segitu. Gue kurang tahu pastinya, tapi sekitar tahun segitu. Cukup lama banget ya beredar di dunia ini. Ternyata udah mau 20 tahunan sih, nggak berasa banget ya. Untuk harganya sendiri ya dibilang bisa lumayan, harganya sekitar 4.000 USD atau sekitar 58 juta ya. Tapi nggak usah jauh-jauh karena di Indo tuh udah ada yang ngebreed, setahu gue udah lihat juga sih ada yang ngebreed kok. Jadi kalian nggak perlu repot-repot buat impor lagi. Cuman mungkin kurang diminati atau kurang rame karena mahal gitu ya, karena terlalu overpriced. Menurut gue sih overpriced ya, tapi kalau ada sultan-sultan di sini ya bisa affordable sama harganya ya nggak masalah gitu. Cuman menurut gue sih sayang gitu kan ya. Oke, itulah. Selanjutnya nomor 2 itu ada Leucata atau Leopard sulcata. Kenapa Leopard sulcata? Karena ini itu dari Leopard pardalis dan sulcata ya. Mereka memiliki nama latin Stigmocelis pardalis X Centrochelis sulcata ya. Kedua kura ini masih berasal dari Afrika. Yang satu size-nya rada kecil, yang satu tuh kura terbesar nomor 3 gitu ya. Tapi parda nggak kecil-kecil amat, karena sekarang tuh nggak sekarang sih, dari dulu tuh udah ada yang namanya Giant pardalis, tapi mungkin kurang diekspos. Jadi yang orang-orang tahu itu Leopard pardalis yang biasa. Mereka masih satu family, mereka masih dari keluarga Testudinidae ya. Gue kurang tahu ini dibikin sama siapa pertama kali, tapi dari dulu banget 2010-2011 itu gue udah sering lihat Leucata baby-babynya di Indonesia. Tapi abis itu ngilang, terus kayak belakangan ini mulai ada lagi, entah emang gara-gara hobi kura naik jadi pada ada lagi atau gimana, gue nggak ngerti. Nah, untuk harganya itu range-nya babynya tuh sekitar 30 sampai 50 juta rupiah. Nah, tapi yang uniknya itu dia pas babynya itu kayak sulcata kan, tapi motifnya tuh kayak motif pardalis gitu. Itu yang ngebikin dia beda sama sulcata baby, pardalis baby, karena itu motifnya kayak sulcata tapi motif di dot lagi di scoopnya itu motif pardalis kayak gitu. Di Indonesia juga setahu gue udah ada yang nge-breed, so kayaknya nggak terlalu butuh impor lagi buat si sulcata X pardalis itu sih ya, karena emang seinget gue udah ada yang nge-breed di sini kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada Bat Eater. Bat Eater itu adalah Reticulated Python X Burmese Python ya. Mallory Python reticulatus X Python bifitatus. Masih satu family, masih sama-sama python. Postur tubuhnya ya dua-duanya ular gede, tapi si Burmese itu nggak bisa segede retic ya. Si Burmese itu badannya gede, gendut, tapi nggak terlalu panjang banget kayak misalnya 3-4 meter ya kan. Nah, kalau si retic itu emang bisa panjang banget, tapi badannya nggak terlalu gendut-gendut banget ya kan. Nah, asal ularnya sendiri, kalau retic ya seperti teman-teman tahu, retic itu dari
Asia lah ya, dari Indonesia dan sekitarnya. Dan si Burmese itu juga ya, ini udah ada dari tahun 2002 sampai 2003. Pencetaknya pertama kali itu antara dua orang ini, gue kurang paham antara Bob Clark atau si Nerd ya, New England Reptile. Entah mereka berdua siapa yang ngebreed duluan, gue nggak tahu. Ternyata udah cukup lama banget dari tahun 2002 sampai 2003. Nah si Bat Eater ini kayak keren banget sih menurut gue, karena mereka tuh punya motif yang motifnya motif Burmese, tapi badannya tuh kayak badan retik. Tapi kayak gimana gue jelasinnya, tapi kelihatan beda banget sih, pokoknya kayak keren sih. Gue pengen sih punya Bat Eater, tapi sayangnya Bat Eater tuh ular gede gitu kan, jadi kayak ya udahlah ya. Terus si Bat Eater ini itu harganya itu sekitar 30 sampai 50 juta. Dan untuk yang breeding di Indo itu juga sudah ada yang ngebreed. Jadi ya tidak perlu ekspor impor lagi, tapi ya seperti gue bilang tadi, kayaknya kurang digemari karena ya harganya yang mahal itu. Oke, selanjutnya kita ada Carpondro alias Carpet Chondro ya. Jadi dari Morelia spilota dikalikan dengan Morelia viridis ya. Carpet Python X Green Tree Python, dua masih keluarga Python, tapi spesifiknya itu mereka adalah Morelia. Jadi biasa tuh Morelia itu ular-ular pohon guys, kayak bueleni, terus kayak apalagi ya, patola, kayak gitu-gitu, ular-ular Morelia. Asal ularnya si Carpet juga dari Indonesia, dan Green Tree Python itu juga dari Indonesia, tapi sebenarnya di Australia dan sekitarnya itu ada. Tapi ya udahlah, gue bilang dari Indonesia aja gitu kan. Lagian juga lu pada pasti udah tahu, gue yakin. Ciri khas hybridnya ini itu keren banget ya, gimana ya, kayak bener-bener dua ular itu jadi satu. Kayak motifnya masih motif karpet, tapi warnanya itu warna-warna condro gitu, warna-warna dari Green Tree Python. Jadi kayak ada yang hijau terang lah, terus ada yang hijau muda, terus ada yang merah, keren banget sih. Carpondro Morelia ya. Pertama kali ada di tahun 2007 sampai 2010, sekitar tahun segitu. Gue juga nggak tahu itu siapa yang ngebreed pertama kali, karena gue cari-cari tidak ada gitu ya. Sebelum gue lakuin video ini, gue riset dulu tadi. Gue riset sekitar 1 jam lebih ya untuk bisa buat video ini gitu. Buat gue ngelakuin riset biar yang gue kasih tahu ke kalian tuh berguna, informatif, dan tepat gitu ya. Nah, Carpondro itu juga udah banyak yang bisa ngebreed di Indonesia, so nggak perlu beli impor apa segala macam ya. Selanjutnya adalah Barn Ball ya, Burmese Python X Ball Python. Python bivitatus X Python Regius. Kalau tadi ada Bat Eater, sekarang ada Barn Ball. Mereka juga masih keluarga Pythonidae, masih keluarga Python. Pertama kali di breeding tahun 2007 oleh orang Jerman, namanya adalah Frank Kramer ya. Asal ular ini Burmese itu kan dari Asia sih, dari Indonesia, dari Thailand ada, Malaysia ada. Nah kalau si ball python ini dari Afrika, so mereka nggak akan ketemu di alam menurut gua, karena terlalu jauh gitu kan. Nah terus ciri khas hybrid ular ini cukup keren sih menurut gua ya, karena aneh banget gak sih, kayak lu ularnya gede ya, gede, badannya ngikutin si Burmese, tapi motifnya tuh motif ball python gitu, kayak keren banget gak sih, kayak menurut gue anjir keren banget lah. Ini juga gue pengen banget sih burn ball, tapi gue nggak ngerti ya kalau misalnya ada salah satu yang dilindungi tuh bisa dipiara atau enggak, atau emang harus dari penangkaran atau segala macam. Gue nggak tahu, mungkin tercoba gue akan cari tahu ya. Nah terus breeding di Indo juga ada yang ngebreed, so kalian nggak usah repot-repot beli di luar ya. Untuk range harganya itu sekitar 30 sampai 50 juta untuk satu ekornya begitu ya. Jadi menurut gua untuk hewan-hewan hybrid ini, mereka kan sebenarnya masuk ke alien spesies yang sepertinya itu tidak akan ada di alam. Bisa aja ada di alam, kayak contohnya karpet ketemu GTP di alam itu kan bisa aja, tapi mostly kebanyakan itu yang hybrid gini tuh hasil CB atau hasil captive breed, karena entah emang nggak ada atau gimana, atau menurut gue sih ya nggak ada yang terjadi di alam menurut gue. Cuman kalau kalian tahu, kalian ternyata ada ya bisa komen di bawah. Tapi menurut gue itu semua adalah CB ciptaan manusia gitu ya, captive breed direncanakan oleh manusia gitu ya. Mendukung program ini atau enggak, gue sih fine aja dengan adanya hybrid species, tapi asal tidak dilepaskan ke alam liar, karena kalau menurut gua kalau dilepaskan ke alam liar itu mereka
pertama nggak akan survive karena emang ular piaraan gitu kan, dari kecil dikasih makan, jadi mereka tidak punya insting berburunya. Yang kedua itu jadi spesies yang ada di alamnya itu terancam gitu kan, kayak aneh gitu, ada ular baru gitu kan, kayak yang nggak pernah ada di alam, jadi kayak ntar campur aduk jadi banyak, entah gimana. Pokoknya menurut gue sih, gue nggak setuju ya kalau ini dilepas liarkan kayak gitu ya. Sisanya untuk dipelihara ya gue fine aja karena keren cuy ya. Segitu saja video gue hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah ikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like atau jempolnya. Oke, jangan lupa juga subscribe atau berlangganan. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, see you next video guys. Bye bye.